Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Yohanes 21 ayat 21-22. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Judul renungan hari ini adalah Ojo dibanding-bandingke. Bapak Ibu Saudara, lagu Ojo dibandingke karya Agus Purwanto atau yang lebih dikenal sebagai Abah Lala menyampaikan pesan sederhana namun dalam. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke, yo mesti kalah. Saya artikan Bapak Ibu Saudara, kalau sudah begini, kok masih dibanding-bandingkan? Kalau dijadikan saingan, ya pasti kalah. Punten Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kalau ada keliru. Tapi bagi saya pesan positif dari penggalan lirik tersebut sangat jelas. Membanding-bandingkan itu sia-sia, karena hidup bukan soal siapa yang lebih unggul atau siapa yang kalah. Inilah yang kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 21-22. Ketika Petrus menoleh ke belakang, menoleh kepada Yohanes maksudnya, dan bertanya kepada Yesus tentang nasib sahabatnya itu, Yesus menegur dengan tegas bahwa kisah hidup Yohanes bukan urusan Petrus. Yang terpenting adalah Petrus tetap mengikuti Kristus. Teguran ini Bapak Ibu Saudara menyingkapkan kebenaran penting, yaitu setiap orang percaya memiliki jalan hidupnya masing-masing sesuai dengan rencana Allah. Sehingga membandingkan diri dengan orang lain hanya akan mengaburkan fokus pada panggilan untuk mengikut Kristus. Jalan hidup Petrus dan Yohanes pun berbeda Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari sejarah, Petrus dipanggil untuk mati, disalibkan terbalik. Sementara Yohanes kita lihat diasingkan ke Pulau Patmos. Namun keduanya tetap dipakai Allah untuk memuliakan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu, yang terutama bukanlah bagaimana hidup kita jika dibandingkan dengan orang lain, melainkan bagaimana kita setia mengikut Kristus di jalur yang sudah Ia tetapkan. Bapak Ibu Saudara, membandingkan diri dengan orang lain bisa membawa kita meragukan kedaulatan Tuhan yang menulis kisah hidup kita masing-masing. Pak Sen Senjaya dalam bukunya Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup menulis, iri hati, iri terhadap orang lain, berarti kita menginjak-injak kedaulatan Tuhan yang telah memberkati kita sesuai dengan porsi kita masing-masing. Alih-alih membandingkan hidup kita dengan orang lain, firman Tuhan mengajak kita untuk fokus dan setia melayani Tuhan di dalam bagian kita masing-masing. Hidup orang percaya bukan kompetisi, melainkan kesediaan untuk mengikut Kristus hari demi hari, sedikit demi sedikit semakin serupa dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, ojo dibanding-bandingke. Ikutlah Yesus dengan setia, sambil bersandar penuh kepada kedaulatannya yang telah mengatur perjalanan hidup dan perjalanan iman kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami yang sering membandingkan hidup kami dengan orang lain. Tolong kami untuk belajar percaya bahwa jalan hidup kami sudah Engkau tetapkan di dalam kasih dan hikmat-Mu yang tak terselami. Pada hari ini ya Tuhan, kami meminta belas kasihan-Mu untuk menjaga hati kami supaya kami enggak membandingkan diri dengan orang lain, tetapi dengan setia mengikut Engkau, melayani Engkau di dalam porsi hidup kami masing-masing. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.